Saat ini seluruh Inggris gempar. Seorang produser dokumenter ternama dari stasiun penyiaran publik Inggris, BBC, telah menyebabkan kehebohan di tengah siaran langsung. Ia yang seharusnya pergi untuk mengkritik habis-habisan Indonesia, justru membongkar kebenaran mengejutkan yang disaksikannya di lokasi liputan sambil menangis tersedu-sedu di siaran langsung. Begitu siaran itu mengudara, seluruh Inggris diselimuti keterkejutan, dan semua media serta media sosial lumpuh total, hanya karena satu video ini. Bahkan para petinggi BBC pun jatuh dalam kebingungan ekstrem, dan dikabarkan telah mengadakan rapat darurat untuk mengatasi situasi ini. Sebenarnya, apa yang dilihat produser ini di Indonesia hingga membuat pengakuan yang begitu mengejutkan? Kebenaran yang mendebarkan itu akan kami ungkap sekarang juga. Nama saya Olivia Sinclair. Saya seorang produser dokumenter BBC berusia 38 tahun. Masa kecil saya dimulai di balik panggung Royal Opera House di Covent Garden. Ibu saya adalah seorang penyanyi sopran di sana, dan saya tumbuh besar dengan menjadikan ruang ganti dan ruang latihan sebagai taman bermain. Sejak usia 5 tahun, saya sudah terbiasa mendengar aria dari opera Tosca sebagai lagu Nina Bobo, dan pada usia 7 tahun, saya sudah bisa menghafal seluruh libretto Don Giovanni. Ada kata-kata yang selalu diucapkan ibu saya. Seni sejati lahir dari jiwa individu, Olivia. Begitu seni tunduk pada massa, seni itu mati. Ayah saya adalah seorang profesor filsafat barat di Universitas Oxford. Sambil membahas Kant dan Hegel, beliau selalu menekankan rasionalitas dan kebebasan individu. Inggris menjadi besar karena tradisi individualismenya. Ketika manusia tenggelam dalam kelompok, ia kehilangan kebebasannya. Setelah mengambil jurusan musikologi di Oxford dan bergabung dengan BBC selama 15 tahun, saya hanya fokus memproduksi film dokumenter tentang opera klasik. Festival Bayreuth, Orkestra Philharmonic Berlin, La Scala, semua tema yang saya angkat adalah puncak dari peradaban manusia. Namun, pada suatu hari, di bulan April 2023, pemimpin redaksi memanggil saya. Olivia, kali ini aku ingin kau mengerjakan sesuatu yang sedikit berbeda. Berbeda, Pak. Pernah dengar tentang Nusantara Fest? Itu festival musik pop Indonesia. Akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Aku ingin kau pergi meliputnya. Sejenak saya tidak percaya dengan telinga saya. Maaf, Pak, saya. Penonton muda menginginkan konten tentang hip-hop. Aku rasa kami membutuhkan sudut pandang kritismu. Kau bisa mendekatinya dari perspektif seperti kemerosotan budaya atau kemana perginya seni adiluhung. Saya merasa terhina. Sesampainya di rumah, saya membuka laptop dan mencari tentang iPop. Layar dipenuhi oleh kostum mencolok dan pencahayaan yang norak. Wajah-wajah yang tampak seragam. Ini yang mereka sebut musik? Gumamku. Tarian yang seragam. Senyum yang seolah dicetak dari pabrik. Kalau ini bukan totalitarisme, lalu apa? Apa bedanya dengan pertunjukan massal di Korea Utara, Mei 2023? Saya tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, bersama juru kamera saya, Nigel Parker. Begitu keluar dari bandara, udara panas dan lembab langsung menyergap wajahku. Kota itu tampak kacau. Nigel adalah seorang juru kamera veteran berusia 45 tahun. Ia membutuhkan perhatian khusus karena memiliki golongan darah langka, RHAB, dan juga menderita hemofilia. Sebelum berangkat, dokternya telah memperingatkan, Malaysia punya sistem kesehatan yang baik. Tapi tetaplah berhati-hati. Golongan darah Anda akan sangat sulit didapatkan di sana. Namun, Nigel hanya tertawa. Jangan khawatir, Olivia. Aku sudah bertahan hidup di medan perang selama 20 tahun. Konser iPop tidak mungkin lebih berbahaya dari itu, kan? Kuala Lumpur melebihi bayangan saya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin terlihat jelas. Kota terasa kurang teratur, dan keamanannya tampak meragukan. Namun anehnya, dari mana-mana terdengar musik pop Indonesia. Di dalam taksi, di toko-toko, bahkan di lobi hotel. Cuma kebisingan, gumamku. Saat check-in di hotel, manajer memperingatkan kami, area kampung di dekat sini bisa berbahaya, jangan ke sana. Terutama di malam hari. Dan di sekitar lokasi Nusantara Fest, banyak sekali orang, jadi waspadalah terhadap pencopet. Malam itu, saya makan malam bersama Nigel di restoran hotel. Pemandangan malam Kuala Lumpur dari balik jendela tampak gemerlap namun juga terasa menyimpan bahaya. iPop di tempat seperti ini, kataku sambil menyesap anggur. Benar-benar puncak disonansi budaya. Idola dari Indonesia di negeri Melayu.
Tapi katanya popularitasnya luar biasa, kata Nigel. Kudengar penggemar datang dari seluruh Asia Tenggara. Justru itu yang lebih tragis. Desahku. Meninggalkan warisan budaya mereka yang kaya, demi tergila-gila pada budaya pop Asia yang seragam. Kalau ini bukan imperialisme budaya abad ke-21, lalu apa? Keesokan paginya, kami pergi ke pusat media Nusantara Fest. Para jurnalis dari berbagai negara sudah berkumpul. Sebagian besar tampak antusias, tapi saya tetap skeptis. Dalam pengarahan, angka-angka yang mencengangkan diumumkan. Perkiraan penonton selama 3 hari adalah 200.000 orang. Bukan hanya dari Malaysia, tapi juga dari Singapura, Thailand, Filipina, bahkan Brunei. Tidak mungkin, bisikku pada Nigel. Naik pesawat hanya untuk menonton iPop. Di jalan menuju lokasi, para penggemar sudah membentuk antrean panjang, padahal acara masih lama. Sebagian besar adalah anak muda berusia belasan hingga awal 20-an. Mereka mengenakan kaos bergambar idola Indonesia dan memegang light stick. Lihat itu, kata Nigel sambil menyiapkan kameranya. Mereka semua meneriakkan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Stadion Nasional Bukit Jalil sangat besar. Stadion raksasa yang bisa menampung lebih dari 80.000 orang ini akan segera dipenuhi untuk sebuah konser pop. Dengan kartu pers, tergantung di leher kami masuk. Yang lebih mengejutkan adalah penampilan para penonton. Hampir semua orang mengenakan pakaian merah. Pemandangan itu seperti lautan merah yang maha luas. Ini spontan, aku tidak percaya, kataku. Tidak ada yang menyuruh. Tapi mereka semua datang dengan baju berwarna sama. Seorang pemandu menjelaskan, para penggemar berjanji di media sosial. Hari ini kita buat lautan merah. Lautan merah? Ya. Warna penggemar untuk salah satu grup idola Indonesia adalah merah. Aku tersenyum sinis. Sampai warnanya pun diseragamkan. Kalau ini bukan totalitarisme, lalu apa? Sebelum pertunjukan dimulai, aku mengamati kursi penonton. Yang mengejutkan, banyak orang Malaysia menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Indonesia. Pelafalannya tidak sempurna, tetapi mereka hafal semua liriknya. Bentuk tipikal dari kolonisasi budaya, catatku di buku catatan. Secara sukarela, meninggalkan bahasa dan identitas mereka sendiri. Apakah ini globalisasi? Atau penyeragaman budaya? Grup pertama naik ke panggung. Jeritan memekakkan telinga terdengar. Aku mencoba menutup telinga, tapi sia-sia. Di atas panggung, 9 pemuda menari dengan sinkronisasi yang sempurna. Mereka bergerak seolah-olah satu organisme hidup, puji Nigel. Koreografinya benar-benar luar biasa. Justru itu yang lebih menakutkan, jawabku. Manusia bergerak seperti mesin, di mana individualitasnya? Apakah itu seni atau latihan militer? Seorang pembawa acara naik ke panggung dan menyapa dalam bahasa Melayu. Kemudian ia berteriak dalam bahasa Indonesia, "Mari kita jadi satu." Seketika itu juga, 80.000 orang balas berteriak dalam bahasa Indonesia, "Satu." Aku merinding. Ini bukan konser. Ini seperti pertemuan sekte keagamaan, atau mungkin lebih dekat ke rapat umum politik. Inilah yang ingin kuperingatkan, kataku ke arah kamera. Anak-anak muda ini tenggelam dalam kerumunan tanpa pemikiran kritis. Sejarah telah membuktikan betapa berbahayanya pemujaan buta seperti ini. Grup kedua muncul. Kali ini idola wanita. Reaksi penonton bahkan lebih histeris. Lihat orang-orang itu, kataku pada Nigel. Mereka semua meniru gerakan yang sama. Meniru tarian para idola di atas panggung. Apakah ini normal? Para penggemar terlihat bersenang-senang, kata Nigel hati-hati. Justru itu masalahnya. Seruku frustrasi. Seni sejati seharusnya membuat penonton berpikir, merenung, mengajukan pertanyaan. Ini hanyalah stimulus sensorik belaka. Set panggung bergerak dengan megah. Sinar laser dan kembang api diluncurkan. Jeritan penonton semakin kencang. Saat itu adalah pertengahan pertunjukan grup ketiga. Di atas panggung terpasang layar LED raksasa yang ditopang oleh struktur rangka baja yang besar. Video-video glamor diproyeksikan ke layar. Saya terus merekam komentar kritis di area pers. Stimulasi visual yang berlebihan seperti ini mematikan kepekaan kaum muda. Alih-alih emosi artistik yang sejati, mereka hanya diajarkan untuk mengejar kenikmatan instan dan dangkal. Saat itulah, terdengar suara gesekan logam yang tidak menyenangkan. CSSKK. Suara itu berasal dari struktur baja raksasa di sisi kiri panggung. Suara apa itu? Tanya Nigel, mengarahkan kameranya. Secara naluriah aku merasa tidak enak. Ada yang tidak beres.
Suara musik terlalu keras sehingga kebanyakan orang tidak menyadarinya, tetapi struktur itu sedikit bergetar. Berakek. Semua terjadi dalam sekejap. Sambungan struktur itu patah, dan balok baja raksasa itu runtuh. Layar miring, dan serpihan-serpihan berterbangan ke segala arah. Awas! Seseorang berteriak, tapi sudah terlambat. Staf dan jurnalis di dekat panggung tidak sempat melarikan diri. Aku mencari Nigel. Dia telah bergerak lebih dekat ke panggung untuk mendapatkan gambar yang lebih baik. Nigel. Bersamaan dengan teriakanku, aku menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Ujung rangka baja yang jatuh menghantam Nigel. Dia ambruk di tempat, masih memegang kameranya, dan genangan darah merah dengan cepat menyebar di lantai. Aku berlari ke arahnya seperti orang gila. Di tengah kekacauan, orang-orang menjerit, tetapi mataku hanya tertuju pada Nigel. Ya Tuhan, Nigel, Nigel. Darah tidak berhenti mengalir dari kepalanya. Yang lebih parah adalah luka di sisi tubuhnya. Sebuah pecahan logam tajam menusuk dalam. Wajahnya pucat pasi dan kesadarannya mulai memudar. Ambulans, ambulans, teriakku kepada orang-orang di sekitar. Untungnya, tim medis darurat yang bersiaga di lokasi segera datang. Namun, dari raut wajah mereka, aku tahu situasinya sangat serius. Staf medis Malaysia dengan cepat berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Salah satu dari mereka bertanya dalam bahasa Inggris, "Apa golongan darahnya?" "RHAB," jawabku dengan suara bergetar. "Dan dia penderita hemofilia." Wajah staf medis menegang. Mereka kembali berbicara cepat dalam bahasa Melayu. Aku bisa menangkap beberapa kata, jarang dan sangat jarang. Saat Nigel diangkut dengan tandu, pendarahannya terus berlanjut. Karena hemofilia, darahnya sulit membeku. Tim medis memasang perban tekan, tetapi darah terus merembes keluar. Sambil membawanya ke ambulans, salah satu petugas medis berkata, 20 menit ke rumah sakit, bertahanlah. Aku ikut naik ke ambulans. Di dalam, petugas medis memasang infus dan masker oksigen, tetapi kondisi Nigel terus memburuk. Denyut nadinya melemah, kata seorang petugas dengan cemas. Pendarahannya terlalu parah. Aku menggenggam tangan Nigel yang dingin. "Nigel, bertahanlah. Kumohon, bertahanlah." Kelopak matanya bergetar lemah. "Oli, Via, jangan bicara. Simpan tenagamu," kataku menahan air mata. Ambulans itu membelah jalanan Kuala Lumpur yang padat. Sirene meraung-raung, tetapi kemacetan lalu lintas menghambat lajunya. "Tidak bisakah lebih cepat?" tanyaku, putus asa. "Kami sudah melakukan yang terbaik," jawab pengemudi. Ruang gawat darurat di pusat medis Kuala Lumpur seperti medan perang. Korban luka dari insiden Nusantara Fest berdatangan pada saat yang bersamaan. Namun, karena kondisi Nigel yang kritis, ia segera dilarikan ke ruang operasi. Sekitar 1 jam kemudian, seorang dokter datang mencariku. Wajahnya serius. "Kita punya masalah besar," katanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Golongan darah pasien sangat langka. RHAB bahkan tidak mencapai 0,01% dari populasi Malaysia. "Jadi?" tanyaku cemas. "Kami tidak punya stok di rumah sakit. Karena karakteristik sistem medis Malaysia, darah langka, dikelola oleh Pusat Darah Nasional, dan saat ini stok mereka juga sedang menipis." Kakiku lemas. Aku terduduk di kursi di lorong rumah sakit. Lalu bagaimana? "Kami sudah menghubungi pusat darah di Penang dan Johor Bahru," jelas dokter itu. "Mereka punya stok. Tapi berapa lama untuk sampai ke sini? Dari Penang butuh waktu 4,5 jam lewat darat. Helikopter pun butuh setidaknya 1 jam. Johor Bahru juga jauh. Selain itu, cuaca sedang buruk, helikopter sulit beroperasi. Apa Nigel bisa bertahan selama itu?" Dokter itu menggelengkan kepala. "Jujur saja, pendarahan hebat pada pasien hemofilia sangat berbahaya. Dengan tingkat pendarahan seperti sekarang, batasnya adalah 2 jam, maksimal 3 jam. Aku tidak percaya. Di abad ke-21, di kota metropolitan sebesar ini, seseorang bisa mati hanya karena tidak ada darah. Tidak adakah cara lain, darah sintetis atau semacamnya? Itu masih dalam tahap eksperimental. Dan lebih berbahaya lagi untuk pasien hemofilia. Dia membutuhkan darah asli yang mengandung faktor pembekuan." Aku segera menelepon Kedutaan Besar Inggris. Tapi karena akhir pekan hanya ada staf piket. "Maaf Bu, untuk keadaan darurat medis, Anda harus menyelesaikannya dengan rumah sakit setempat." Terdengar suara dingin di seberang. "Yang bisa kami lakukan hanyalah membantu,"
dengan penerjemah medis. Nyawa seseorang di ujung tanduk, teriakku. Jika Anda menghubungi kami kembali pada hari Senin secara resmi, petugas yang berwenang akan... Aku membanting telepon. Aku juga menghubungi kantor pusat BBC, tetapi London sudah tengah malam dan tidak ada yang menjawab. Keluarga Nigel. Apa yang bisa mereka lakukan dari Inggris? Waktu berlalu begitu cepat, 1 jam terasa seperti sekejap. Ketika dokter datang lagi, wajahnya semakin muram. Kondisi pasien terus memburuk, katanya. Tekanan darahnya turun ke tingkat yang berbahaya. Kita benar-benar tidak punya waktu. Rumah sakit lain? Tanyaku putus asa. Kami sudah menghubungi semua rumah sakit swasta. Tidak hanya di Kuala Lumpur, tapi juga kota-kota sekitarnya. RHAB benar-benar sulit didapat, terutama dalam jumlah sebanyak ini. Aku terduduk di lorong, memegangi kepalaku. Perasaan tidak berdaya menghancurkanku. Di kota raksasa ini, aku benar-benar sendirian dan tidak bisa berbuat apa-apa. Baterai ponselku juga hampir habis. Pengisi dayaku tertinggal di hotel. Dan toko di rumah sakit sudah tutup. Saat itu, seorang perawat muda mendekatiku dengan ragu. "Permisi," katanya terbata-bata dalam bahasa Inggris. "Mungkin Anda bisa coba meminta bantuan pada orang-orang Indonesia?" "Orang Indonesia?" Aku menatap perawat itu dengan bingung. "Ya," ia mengangguk. "Banyak sekali yang datang untuk Nusantara Fest. Ada staf, dan ada juga banyak sekali komunitas orang Indonesia yang tinggal di sini. Mereka itu, bagaimana ya bilangnya? Sangat solid dan kuat jaringannya." "Apa maksudmu?" "Tahun lalu ada kejadian serupa," jelas perawat itu. "Seorang turis Indonesia mengalami kecelakaan, dan golongan darahnya langka. Paguyuban masyarakat Indonesia langsung bergerak dan menemukan darah dari seluruh Malaysia. Sangat cepat. Aku ragu. Meminta bantuan pada orang-orang yang selama ini kukritik habis-habisan, yang kucela sebagai budaya kelompok totaliter. Tetapi ketika aku melihat jam, sudah 1,5 jam berlalu. Waktu yang tersisa untuk Nigel hanya 1 jam lagi. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia," kataku. "Pasti ada orang Indonesia di lobi rumah sakit," kata perawat itu. "Banyak yang datang karena ada penggemar yang juga terluka. Pasti ada yang bisa berbahasa Inggris. Ini bukan waktunya untuk memikirkan gengsi." Aku berdiri dengan goyah dan naik lift. Sesampainya di lobi, memang benar ada beberapa orang yang mengenakan kaos Nusantara Fest. Di antara mereka, ada yang jelas-jelas orang Indonesia. Aku ragu sejenak. Bagaimana cara mendekati mereka? Apa yang harus kukatakan? Mengapa kata sederhana, tolong terasa begitu sulit? Akhirnya, aku memberanikan diri mendekati sekelompok orang. Ada beberapa pria dan wanita yang terlihat berusia awal 30-an. Permisi." Suaraku bergetar. Mereka menoleh ke arahku. "Apakah ada yang bisa berbahasa Inggris?" "Ya, saya bisa," jawab seorang pria. "Ada yang bisa dibantu?" "Rekan kerja saya." Aku tercekat. Dia mengalami kecelakaan. Butuh darah, golongan RHAB. Dan dia juga penderita hemofilia. Waktunya tidak banyak, hanya tersisa 1 jam. Penjelasanku kacau balau. Tetapi yang mengejutkan, pria itu langsung memahami situasinya. "RHAB," ia memastikan. "Itu sangat langka. Tunggu sebentar." Ia segera mengeluarkan ponselnya. "Kami akan bantu. Nama saya Budi Santoso, koordinator lokal Nusantara Fest." "Olivia Sinclair," kataku cepat. "Produser dari BBC." "Perkenalannya nanti saja," potong Budi. "Sekarang waktu sangat berharga." Dia mulai sibuk menelepon. Dia berbicara cepat dalam bahasa Indonesia, tetapi aku bisa mendengar kata-kata seperti RH, negatif AB, dan hemofilia. Wanita di sebelahnya bertanya padaku, "Di mana pasiennya sekarang? Bagaimana kondisinya?" "Di ruang operasi," jawabku cemas. "Dokter bilang batasnya tinggal 1 jam." "Jangan khawatir," katanya sambil menepuk pundakku pelan. "Saya seorang perawat. Nama saya Rina Wijayanti. Saya datang dari Indonesia. Boleh saya ke atas untuk melihat kondisinya?" Aku hanya bisa mengangguk kosong. Apa yang sedang terjadi? Baru saja aku merasa putus asa. Dan tiba-tiba, orang-orang asing ini mulai bergerak untuk menyelesaikan masalahku, seolah-olah itu masalah mereka sendiri. Budi menutup teleponnya dan berkata, "Saya sudah menghubungi Ketua Paguyuban Masyarakat Indonesia di Malaysia. Beliau sedang menyebarkan pesan ke seluruh jaringan. Ada lebih dari 100.000 WNI di Malaysia. Pasti ada yang golongan darahnya sama." 100.000? Aku terkejut. Ya, di Kuala Lumpur saja ada puluhan ribu. Ada ribuan grup WhatsApp,
grup media sosial, jaringan komunitas. Semuanya sedang digerakkan sekarang, sebentar lagi pasti ada kabar. Aku tidak percaya. Kenapa? Kenapa kalian mau melakukan sejauh ini? Kalian bahkan tidak kenal kami. Budi menatapku dengan wajah serius. Dalam keadaan darurat, tidak ada orang dikenal atau tidak dikenal. Ini menyangkut nyawa manusia. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Orang Indonesia itu punya semangat gotong royong. Beginilah cara kami. Tidak sampai 10 menit, lobi rumah sakit mulai ramai. Orang-orang Indonesia berdatangan satu persatu. Staf Nusantara Fest, WNI yang tinggal di Kuala Lumpur, bahkan turis. Mereka datang untuk dites golongan darahnya. Saya juga RH negatif, tapi B. Mungkin bisa membantu? Anggota komunitas kami sedang dalam perjalanan ke sini. Aku terperangah. 20 menit yang lalu aku benar-benar sendirian dan sekarang puluhan orang asing telah berkumpul demi Nigel. Seorang pria paruh-baya bernama Hartono Wiryo muncul. Perawakannya berwibawa dengan tatapan mata yang hangat. Saya Hartono, Ketua Paguyuban Masyarakat Indonesia, katanya sambil mengulurkan tangan. Jangan khawatir, kami akan mengusahakannya. Terima kasih. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ucapan terima kasihnya nanti saja, kata Pak Hartono. Sekarang, yang penting mencari darah. Pesan sudah saya sebar 30 menit yang lalu. Sebentar lagi pasti ada hasilnya. Ponselnya berdering tanpa henti. Dia berbicara cepat dalam bahasa Indonesia, dan raut wajahnya perlahan menjadi cerah. Halo? Pak Agung? Benar RHAB. Sekarang di mana? Harapan mulai muncul. Namun, wajah Pak Hartono kembali muram. Oh, di Ipoh? Itu kan lebih dari 100 km dari sini. Terlalu jauh, kataku putus asa. Waktunya tinggal 30 menit. Tunggu, Pak Hartono mengangkat tangannya untuk menenangkanku. Jangan menyerah dulu. Dia menelepon lagi. Halo, Pak Bambang, ini saya. Ada keadaan darurat. Bisa tolong aturkan sesuatu dari Ipoh ke Kuala Lumpur secepat mungkin? Ini soal nyawa. Seorang pria Indonesia lain yang mendengar percakapan itu maju. Saya punya kenalan di perusahaan helikopter. Saya coba hubungi. Saya akan hubungi kenalan di kepolisian untuk meminta pengawalan. Saya akan cek kondisi lalu lintas di jalan tol secara real time. Dalam sekejap, sebuah rencana operasi telah terbentuk. Aku hanya bisa menonton dengan terpana. Mereka bergerak seperti pasukan militer yang terlatih. Tidak, bahkan lebih efisien dari militer. 20 menit kemudian, kabar luar biasa datang. Ditemukan 3 orang. 1 orang di Ipoh, Agung Wijoyo. 1 lagi di Shah Alam, Budi Prasetyo. Dan yang paling luar biasa, orang ketiga, Eko Nugroho, tinggal hanya 10 menit dari rumah sakit. Pak Eko akan tiba dalam 10 menit, teriak seseorang. Benar saja, 10 menit kemudian seorang pria berlari masuk dengan napas terengah-engah. Usianya pertengahan 40-an dengan postur tegap. Saya Eko. Di mana saya bisa diambil darahnya? Dia sudah menyingsingkan lengan bajunya. Petugas medis segera membawanya ke ruang pengambilan darah. Aku mengikutinya. Terima kasih banyak, kataku. Kenapa Anda bisa begitu cepat? Saya sedang makan malam di rumah. Lalu melihat pesan di grup dan langsung lari ke sini, kata Pak Eko. Ada pesan darurat di grup chat Paguyuban. Katanya ada orang Inggris dalam bahaya. Padahal aku begitu mengkritik budaya Indonesia. Pak Eko menatapku dan tersenyum. Apa hubungannya? Nyawa orang sedang dipertaruhkan. Lagi pula, kita punya golongan darah langka yang sama. Kalau saya tidak datang, saya bukan manusia lagi. Selama pengambilan darah, dia terus berbicara. Kami orang Indonesia menyebut ini kekeluargaan. Sulit diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi intinya, orang lain itu bukan orang lain. Terutama dalam keadaan darurat seperti ini. Pendonor kedua tiba. Seorang pria berusia 30-an, basah kuyup oleh keringat. Maaf, saya terlambat, kata Budi terengah-engah. Jalan tol macet, jadi saya tinggalkan mobil di tengah jalan dan naik ojek. Katanya biayanya akan ditanggung Paguyuban. Pendonor ketiga bahkan lebih dramatis. Agung dari Ipoh benar-benar datang dengan pengawalan polisi. Bagaimana bisa polisi? Aku tidak percaya. Ketua Paguyuban meminta tolong pada anggota Dewan Kota, jelas Budi Santoso. Komunitas Indonesia banyak berkontribusi pada masyarakat lokal di sini. Ketika diberitahu ini soal nyawa, mereka langsung membantu. Namun, dokter keluar dan berkata, darahnya sudah ada, tapi mungkin jumlahnya tidak cukup. Pendarahan pasien lebih parah dari yang diperkirakan. Saat itu,
Ponsel Pak Hartono berdering lagi. Halo? Apa? Dari Singapura? Aku tidak salah dengar. Singapura, negara tetangga, hanya 1 jam penerbangan dari sini. 2 WNI di Singapura sedang menuju bandara sekarang, jelas Pak Hartono. Golongan darah mereka sama. Tiket sudah diurus. Mereka akan segera berangkat. Mereka datang dengan pesawat. Air mataku mengalir. Tentu saja. Ini soal nyawa. Apalah artinya tiket pesawat, kata Rina. Tahun lalu bahkan ada yang datang dari Brunei dengan helikopter. Aku tidak bisa memahaminya. Mengapa orang-orang ini mau berbuat sejauh ini? Transfusi pertama dimulai. Tali kehidupan Nigel telah tersambung. Dokter keluar dan memberi kabar. Untuk sementara krisisnya terlewati. Tapi operasinya rumit dan sepertinya kita akan butuh lebih banyak darah. Berapa banyak lagi yang dibutuhkan? Tanya Pak Hartono. Setidaknya butuh 4 kantong lagi untuk aman. Meskipun sudah lewat jam 10 malam, orang-orang Indonesia tidak meninggalkan rumah sakit. Justru semakin banyak yang datang. Saya juga mau dites. Golongan darah saya beda. Tapi mungkin ada yang bisa saya bantu? Saya bawa kopi dan roti lapis. Kalian pasti belum makan malam. Saya juga bawa selimut. Katanya malam ini akan dingin. Jam 1 pagi. 2 orang yang berangkat dari Singapura tiba. Yusuf dan Siti. Maaf kami terlambat, kata Yusuf. Ada sedikit masalah di imigrasi. Tiket pesawatnya pasti mahal, kataku. Semuanya sudah diurus oleh paguyuban, jawab Siti sambil tersenyum. Untuk saat-saat seperti inilah, kami mengumpulkan dana sosial. Jam 2 pagi, sementara operasi masih berlangsung, lobi rumah sakit sudah seperti perkampungan Indonesia kecil. Seseorang membawa nasi bungkus, yang lain membagikan teh hangat. Kenapa kalian tidak pulang? Tanyaku. Kalian pasti lelah. Kalau sendirian pasti cemas, kan? Kata seorang ibu parubaya. Kalau ada kami di sini semoga bisa sedikit lebih menenangkan. Jam 4 pagi, akhirnya dokter keluar. Wajahnya tersenyum lega. Operasi berhasil, katanya. Pendarahan sudah berhenti dan tanda-tanda vitalnya stabil. Situasinya benar-benar di ujung tanduk. Seketika itu juga, sorak-sorai meledak di lobi. Orang-orang yang tidak saling kenal berpelukan dan bersuka cita, seolah-olah keluarga mereka sendiri yang baru saja selamat. Aku terduduk di lantai dan menangis, campur aduk antara rasa terima kasih, penyesalan, dan malu. Jangan menangis, kata Rina sambil duduk di sampingku. Semuanya sudah baik-baik saja. Maafkan saya, kataku terisak. Saya sudah begitu meremehkan budaya Indonesia, menuduhnya totaliter. Tidak apa-apa, ia mengelus punggungku. Jujur saja, kami sendiri kadang bertanya pada diri kami, apakah kami terlalu kolektif? Apakah kami menekan kebebasan individu? Tapi dalam keadaan seperti ini, disitulah perbedaannya. Pak Hartono mendekat dan berkata, budaya gotong royong kami bukanlah totaliterisme yang menindas individu. Ini adalah tentang kebersamaan untuk melindungi individu. Seperti yang terjadi hari ini. Jam 5 pagi, fajar mulai menyingsing. Dari jendela rumah sakit, pagi Kuala Lumpur mulai menjelang. Kalau begitu, kami pamit dulu, kata Budi Santoso. Tolong kabari kalau Nigel sudah sadar. Tunggu, aku menahan mereka. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ucapan terima kasih terbaik adalah kesembuhan Pak Nigel, kata Eko. Dan kalau nanti datang ke Indonesia, kabari kami. Akan kami ajak keliling Jakarta, satu persatu mereka pergi. Sambil memandangi punggung mereka, aku berpikir, apa yang selama ini kulihat? Apakah aku benar-benar melihat totaliterisme? Ataukah aku melihat solidaritas manusia yang terindah? Nigel sadar 2 hari kemudian. Selama itu, orang-orang Indonesia bergantian mengunjungi rumah sakit, seperti keluarga. Benar-benar luar biasa, kata Nigel dengan senyum lemah. Katanya orang-orang Indonesia yang menyelamatkanku. Benar, aku menggenggam tangannya. Setengah darahmu sekarang adalah darah Indonesia. Selama seminggu, aku melihat dan belajar banyak hal. Kekuatan organisasi komunitas Indonesia sungguh di luar bayangan. Ketika masalah biaya rumah sakit muncul, penggalangan dana langsung dimulai. Ketika butuh penerjemah, relawan muncul. Bahkan saat menghubungi keluarga Nigel, mereka bergantian membantu dengan mempertimbangkan perbedaan zona waktu. Bagaimana ini semua mungkin? Tanyaku pada Pak Hartono. Ini adalah sistem yang kami bangun selama bertahun-tahun hidup di negeri orang, jelasnya. Hidup sebagai pendatang di Malaysia tidak mudah. Terutama masalah kesehatan, itu sangat serius. Jadi kami membangun sistem untuk saling membantu.
Sejak kapan sistem seperti ini ada? Sudah sekitar 20 tahun. Awalnya kami mulai dari kecil, berpusat di komunitas pengajian dan gereja, tapi sekarang sudah jauh lebih terorganisir. Tidak hanya kesehatan, tapi juga hukum, pendidikan, bisnis, semuanya terhubung. Saat itulah aku akhirnya sadar. Apa yang kucela sebagai totalitarisme sebenarnya adalah solidaritas untuk bertahan hidup. Suatu sore, aku minum kopi dengan Rina di kafe rumah sakit. Komunitas penggemar iPop juga mirip, katanya. Kami mendukung bersama-sama bukan karena pemujaan buta. Ini adalah solidaritas di antara orang-orang yang mencintai hal yang sama. Tapi dukungan yang seragam itu, apa benar-benar terlihat seragam? Ia tersenyum. Coba perhatikan baik-baik. Setiap orang mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Kami hanya tahu bahwa dengan bersama-sama, kami menjadi kekuatan yang lebih besar. Tapi bagaimana dengan selera dan kebebasan individu? Olivia, katanya serius. Kami memakai baju merah bukan karena paksaan. Itu adalah pilihan. Kami memilih untuk melakukannya karena kami ingin menjadi bagian dari kebersamaan. Bukankah itu juga kebebasan? Kata-katanya membuatku terdiam. Coba pikirkan opera yang Anda cintai, lanjutnya. Semua anggota orkestra memakai baju hitam yang sama, kan? Apakah itu menekan individualitas mereka? Itu berbeda. Demi kesatuan artistik. Komunitas penggemar iPop juga sama. Itu adalah cara kami mengekspresikan cinta kami. Dan di dalam kebersamaan itu, kami merajut cerita kami masing-masing. Beberapa hari kemudian, aku berbicara panjang dengan Nigel di kamar rumah sakit. Kau tahu, Olivia, katanya. Saat aku jatuh, hal terakhir yang kulihat adalah para penonton serentak berdiri dan membantu korban luka. Lautan merah yang tadi kulihat berubah menjadi tim penyelamat dalam sekejap. Saat itu aku berpikir, mereka adalah orang-orang yang saling melindungi. Kata-katanya membuatku merenung dalam. Ketika Budi Santoso datang menjenguk, aku bertanya, sebenarnya, apa itu gotong royong atau kekeluargaan? Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, bukan cinta, bukan persahabatan, bukan pula simpati. Mungkin gabungan dari semuanya, tapi juga lebih dari itu. Mungkin. Ini adalah cara memandang orang lain bukan sebagai entitas terpisah, tapi sebagai perpanjangan dari diri sendiri. Perpanjangan dari diri sendiri? Ya. Kalau kamu sakit, saya juga ikut sakit. Kalau kamu bahagia, saya juga ikut bahagia. Makanya, menolong itu hal yang wajar, bukan sesuatu yang istimewa. Pada hari sebelum Nigel diizinkan pulang, aku bertanya pada Pak Hartono, Pak, kenapa orang Indonesia bisa begitu solid? Dia memandang keluar jendela dan menjawab, mungkin karena sejarah. Indonesia selalu harus berjuang untuk bertahan hidup. Sendirian itu tidak mungkin. Jadi, kami belajar cara hidup bersama. Lalu bagaimana dengan kebebasan individu? Individu harus hidup dulu, baru bisa ada kebebasan, bukan? Ia tersenyum. Kami tidak menindas individu, kami membangun pagar agar individu bisa hidup. Di dalam pagar itu, mereka bisa hidup lebih bebas dari siapapun. Sehari sebelum pulang, aku mendapat tawaran tak terduga. Besok ada konser penutupan Nusantara Fest, kata Budi. Nigel mungkin belum bisa, tapi Olivia, maukah ikut? Aku ragu, tapi aku tidak bisa menolak. Orang-orang inilah yang menyelamatkan Nigel. Setidaknya aku harus menerima tawaran ini. Aku kembali mengunjungi Stadion Nasional Bukit Jalil. Tapi kali ini, segalanya tampak berbeda. Senyum para relawan di pintu masuk, barisan rapi para penggemar, semuanya terlihat berbeda. Lihat ke sana, tunjuk Rina. Anak-anak itu dari panti asuhan di Kuala Lumpur. Nusantara Fest mengundang mereka secara gratis. Gratis? Ya. Setiap tahun kami mengundang anak-anak kurang beruntung, agar mereka bisa membangun mimpi melalui iPop. Saat masuk ke dalam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah pesan muncul di layar raksasa. Selamat atas kesembuhan Nigel Parker. Kita adalah satu. 80.000 penonton bertepuk tangan serentak. Air mataku mengalir. Bagaimana ini? Para penggemar tahu dari media sosial, jelas Budi. Semua orang sangat khawatir. Pertunjukan dimulai. Lagu yang sama, tarian yang sama, tetapi kali ini terasa sangat berbeda. Di dalam dukungan yang kuanggap seragam, aku bisa melihat ekspresi setiap individu. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berpelukan dengan teman. Mereka mengekspresikan emosi mereka dengan cara masing-masing, namun tetap menjadi satu. Lihat, kata Rina di sebelahku.
Area itu untuk penggemar tunarungu. Ada juru bahasa isyarat. Di sebelah sana ada area kursi roda. Begitu terperinci? Ya, karena hanya jika semua orang bisa menikmati bersama, barulah kita bisa benar-benar menjadi satu. Salah satu grup idola berbicara di atas panggung. Penerjemah menyampaikan, karena kalian ada, kami ada. Kita tidak terpisah, kita bersama. Kata-kata yang sebelumnya terdengar seperti slogan totaliter, kini terdengar berbeda. Bukan paksaan, melainkan rasa terima kasih. Bukan penindasan, melainkan cinta. Olivia, Pak Hartono mendekatiku. Bagaimana? Masih terdengar seperti kebisingan? Aku menggelengkan kepala. Tidak. Sekarang terdengar seperti harmoni. Harmoni? Ya. Harmoni yang tercipta saat nada-nada yang berbeda berbunyi bersama. Ibu saya selalu berkata, harmoni sejati tercipta ketika setiap nada mengeluarkan suaranya sendiri, namun selaras dengan keseluruhan. Di puncak acara, semua artis naik ke panggung. Penonton berdiri. Tetapi jika diperhatikan, tidak semua orang bergerak dengan cara yang sama. Ada yang menari dengan penuh semangat, ada yang melambaikan tangan dengan tenang, ada yang hanya berdiri sambil tersenyum. Tapi semuanya bersama. Sudah mengerti? Tanya Rina. Kebersamaan kami bukan berarti menjadi sama. Ini tentang bersama-sama dalam wujud kita masing-masing. Setelah konser selesai, aku menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Para penonton secara sukarela mulai memungut sampah. Apakah ini juga dipaksakan? Tanyaku. Tidak. Jawab seorang penggemar dari Malaysia di sebelahku. Kami membersihkannya karena kami mencintai tempat ini. Kami belajar dari penggemar Indonesia. Aku sadar. Budaya menyebar seperti ini. Bukan dengan paksaan, tapi dengan inspirasi. Bukan dengan penindasan, tapi dengan cinta. Dalam perjalanan pulang, Budi berkata, Olivia, tahu peribahasa Indonesia? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa artinya? Artinya, pekerjaan yang berat jika dikerjakan bersama akan terasa ringan. Nyawa Nigel diselamatkan dengan cara seperti itu. Aku mengangguk. Kembali ke London, aku menghabiskan 6 bulan untuk membuat ulang film dokumenterku dari sudut pandang yang sama sekali baru. Judulnya pun kuubah. Dari kemerosotan budaya abad ke-21 menjadi harmoni, gema lintas batas. Aku menceritakan semuanya dari awal, tentang kecelakaan itu, dan tentang bantuan orang-orang Indonesia, terutama aku berusaha menjelaskan konsep gotong royong dan kekeluargaan. Ini adalah kata yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, rekamku dalam narasi. Bukan cinta, bukan persahabatan, bukan pula simpati. Ini adalah gabungan dari semuanya, dan bahkan lebih. Ini adalah cara memandang orang lain bukan sebagai entitas terpisah, tapi sebagai perpanjangan dari diri sendiri. Aku bekerja siang malam di ruang editing. Saat melihat kembali rekaman Nusantara Fest, aku melihat hal-hal yang sama sekali berbeda. Di dalam lautan light stick merah yang kuanggap seragam, aku menemukan puluhan ribu cerita individu, masing-masing dengan rasa sakitnya, kegembiraannya, dan mimpinya. Pemimpin redaksi terkejut melihat versi pertama editan baruku. Olivia, ini tidak seperti buatanmu. Tidak seperti saya? Tanyaku. Dingin. Kritis. Itu adalah prasangka saya. Aku mengaku. Saya hanya melihat apa yang ingin saya lihat. Tetapi peristiwa yang benar-benar terjadi, kisah yang menyelamatkan nyawa Nigel, telah mengubah pandangan saya sepenuhnya. Desember 2023, film dokumenter itu ditayangkan pada jam tayang utama BBC. Responnya meledak, terutama dari penonton muda. Akhirnya muncul film dokumenter yang memahami budaya hip-hop dengan benar. Budaya gotong royong Indonesia. Sungguh indah. Aku juga ingin menjadi bagian dari komunitas seperti itu. Seminggu kemudian, aku diundang untuk wawancara langsung di program berita pagi BBC, Olivia Sinclair. Selamat pagi, sapa pembawa acara. Anda dikenal sebagai penjaga budaya adiluhung Eropa, tapi film dokumenter kali ini benar-benar revolusioner. Yang saya jaga bukanlah budaya, melainkan prasangka saya sendiri, kataku menatap lurus ke kamera. Saya belajar bahwa seni sejati bukanlah tentang bentuk, tetapi tentang apa yang bisa menggerakkan hati manusia. Bagaimana pendapat Anda tentang budaya kolektif Indonesia? Aku terdiam sejenak. Wajah orang-orang yang bergegas semalaman untuk menyelamatkan Nigel terlintas di benakku. Orang yang datang naik pesawat, orang yang mendonorkan darahnya. Mereka menyelamatkan Nigel, kataku dengan suara bergetar.
Dan mereka juga menyelamatkan saya dari prasangka saya. Yang saya lihat bukanlah totalitarisme, melainkan gotong royong yang indah. Air mataku mengalir. Ini pertama kalinya aku menangis di siaran langsung. Padahal saya begitu meremehkan dan mengkritik mereka, lanjutku. Mereka menolong tanpa syarat. Katanya, itulah kekeluargaan. Orang lain, tapi bukan orang lain. Sekarang, saya sedikit memahaminya. Pembawa acara pun terdiam sejenak. Terakhir, adakah yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa? Aku menarik napas dalam-dalam. Kita semua punya prasangka, seperti saya. Tetapi jika kita membuka hati dan menghadapinya, kita bisa menemukan hal-hal yang luar biasa. Sama seperti I-pop, yang ternyata bukan sekadar budaya populer, tetapi bisa menjadi ikatan yang menyatukan orang. Setelah wawancara selesai, produser mendekatiku. Olivia, papan pesan pemirsa meledak. Ini respons terbaik sepanjang masa. Ribuan komentar membanjir. Orang-orang yang terharu, yang meninjau kembali pandangan mereka tentang budaya Indonesia. Bahkan ada yang ingin belajar bahasa Indonesia. Ibu meneleponku. Olivia, ibu sudah nonton. Ibu bangga padamu. Ibu. Dadaku terasa sesak. Aku belum benar-benar memahami ajaran ibu tentang apa itu seni sejati. Kalau sekarang kau sudah mengerti, itu sudah cukup, kata ibu dengan hangat. Lagi pula, ibu jadi berpikir, mungkin menarik juga berkolaborasi dengan musisi dari Indonesia. Setahun telah berlalu. Nigel pulih sepenuhnya, dan kami memulai proyek baru. Sebuah seri berjudul Ikatan Budaya, tentang bagaimana berbagai budaya di dunia saling mempengaruhi. Aku diundang oleh komunitas Indonesia di London. Berkat Anda, pandangan terhadap budaya Indonesia telah banyak berubah, kata Ketua Paguyuban. Terima kasih banyak. Justru saya yang berterima kasih, karena telah membuka mata saya. Perubahan yang paling mengejutkan adalah ibuku. Dia sukses menggelar konser kolaborasi dengan para penyanyi seriosa dari Indonesia di Covent Garden. Judulnya, Harmoni Timur dan Barat. Respon penonton luar biasa, kata ibu dengan suara bersemangat. Pertemuan antara lagu tradisional Indonesia dan opera Italia benar-benar sesuatu yang baru. Bulan Maret tahun ini, aku mengunjungi Jakarta, bukan untuk mengkritik, tetapi untuk belajar. Di Jakarta, aku bertemu kembali dengan teman-teman dari komunitas Indonesia di Malaysia. Eko, sesuai janjinya, mengajakku berkeliling kota, dan Budi mengundangku ke konser pop. Olivia sekarang sudah menjadi bagian dari jaringan kekeluargaan kami, kata Rina. Ini adalah hubungan yang akan bertahan seumur hidup. Nigel sekarang sedang belajar bahasa Indonesia. Hutang budi harus dibayar, katanya sambil tertawa. Dan aku juga mulai rutin donor darah. Darah RH negatif bisa menjadi tali penyelamat bagi orang lain. Saya masih terus berkomunikasi dengan teman-teman dari komunitas Indonesia di Malaysia. Eko selalu mengabari setiap kali dia datang ke London untuk urusan bisnis. Dan Pak Hartono sesekali mengirim pesan, menanyakan kabar. Beberapa hari yang lalu Budi mengirimiku sebuah foto. Foto dari Nusantara Fest 2024. Lautan lightstick merah masih bergelora di sana. Tapi sekarang aku tahu, gelombang merah itu bukanlah keseragaman, melainkan kebersamaan. Bukan penindasan, melainkan cinta. Mungkin harmoni sejati lahir ketika nada-nada yang berbeda beresonansi bersama. Ketika musik klasik dan I-pop, individu dan komunitas, barat dan timur, berpadu. Kita semua, yang terikat oleh benang tak terlihat bernama kekeluargaan dan gotong royong. Sekian kisah Olivia Sinclair. Sebuah episode yang menunjukkan betapa berbahayanya prasangka yang kita miliki, dan betapa besar keajaiban yang bisa dilahirkan oleh hati yang terbuka. Jika Anda juga memiliki budaya atau orang yang pernah Anda salah pahami, mungkin ini saatnya untuk memikirkannya kembali. Jika Anda merasa kisah yang menginspirasi ini perlu dibagikan kepada lebih banyak orang, silakan bagikan, agar budaya gotong royong kita dapat tersampaikan dengan benar ke seluruh dunia. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Terima kasih.